Shalom saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya baiklah kita berdoa terlebih dahulu agar Tuhan hadir di tengah-tengah renungan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk setiap berkat yang sudah Engkau sediakan bagi kami, anak-anak Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Tuhan kami yang sangat baik, saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah seperti biasa Tuhan, kami mau selalu Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau berhadirat, mengurapi kami semua yang mendengar, baik pun kami dipisahkan oleh jarak atau dimanapun kami berada. Biarlah kuasa Tuhan tetap ada di tengah-tengah renungan ini, sehingga apapun yang kami renungkan, sehingga apapun firman yang Tuhan sampaikan boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami untuk menjalani hari-hari kami di dunia ini. Dan biarlah Tuhan, setiap suara Tuhan boleh masuk ke dalam hati kami, menjadi pegangan di dalam hidup kami sebagai orang percaya, sehingga setiap hari kami boleh memancarkan kasih setia Tuhan, dan kami boleh menjadi terang dan garam dimanapun Engkau tempatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang berkuasa. Kami sudah berdoa dan kami siap merenungkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik saudara-saudariku yang terkasih, tema renungan firman Tuhan kali ini adalah bersyukur dalam segala hal. Mari kita persiapkan Alkitab kita agar kita dapat merenungkan firman Tuhan ini secara bersama-sama. Baik, kita buka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai ke-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Baik saudara-saudariku, dari ayat yang kita baca, kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini, kita harus bersyukur untuk setiap hal yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Dalam hal-hal kecil, seperti kita masih memiliki kehidupan, kita masih memiliki napas, kesehatan, bersyukur untuk segala hal yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena ucapan syukur adalah suatu kewajiban yang harus terus menjadi pegangan hidup orang percaya. Saudara-saudariku, ada banyak dari kita yang sulit sekali mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur ketika kondisi kita baik itu adalah hal yang mudah. Tapi apakah pernah kita tetap mengatakan syukur, menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan Yesus ketika kondisi kita benar-benar di dalam keadaan tidak baik, terpuruk, dalam kondisi yang benar-benar sangat tidak mengenakan. Nah, di saat itu kita sulit sekali mengucap syukur. Bahkan kadang ketika kita sudah memiliki apapun, ketika kita sudah menerima anugerah dari Tuhan sekalipun, saudara-saudariku, ada banyak orang yang masih sulit mengucap syukur, masih sering mengeluh. Karena ada banyak orang hanya melihat apa yang mereka tidak miliki. Ketika mereka tidak memiliki sesuatu, mereka mengeluh dan tidak mengucap syukur. Mereka tidak melihat bahwa sudah ada banyak pemberian Allah dalam hidup mereka. Mengapa orang sulit mengucap syukur? Yang pertama adalah ketika kita sulit mengucap syukur, saudara-saudariku, itu tandanya kita hanya mau menerima hal yang baik dari Tuhan. Hal yang baik dari Tuhan di sini berarti kita tidak ingin menerima hal-hal ujian, cobaan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Kita hanya ingin sesuatu yang baik terus terjadi atas hidup kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Ayub yang kedua, ayat yang ke-10b. Kita baca bersama-sama. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Kita bisa lihat saudara-saudariku dari ayat ini, orang yang sulit mengucap syukur adalah orang yang hanya ingin menerima hal yang baik dalam hidupnya. Ketika kita menghadapi hal yang sulit,
situasi yang benar-benar tidak mengenakan di dalam hidup kita. Mungkin tiba-tiba ekonomi kita tidak baik, hubungan kita dengan orang-orang, dengan atasan kita, pekerjaan kita. Kita mulai mengeluarkan kata-kata yang tidak penuh ucapan syukur atau keluhan. Di sini berarti kita tidak tahan uji, saudara-saudariku. Sedangkan ketika Tuhan mengizinkan kita ada di tengah-tengah situasi sulit, fase-fase tersulit dalam hidup kita, Tuhan ingin menguji kita. Tuhan ingin melihat apakah kita tetap setia di dalam doa dan ucapan syukur. Pernahkah kita katakan seperti ini, saudara-saudariku, dalam kondisi mungkin kita sakit, atau dalam kondisi yang benar-benar kita itu rasanya seperti ada masalah dan tidak ada jalan keluar, kita tetap katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, apapun yang terjadi atas hidupku, tetap kukatakan Engkau baik. Pernahkah kita seperti itu, saudara-saudariku? Pasti sulit. Ada banyak orang yang sulit sekali menggerakkan bibirnya untuk mengatakan Tuhan itu tetap baik ketika situasi terburuk. Karena kita hanya mau menerima hal yang baik dari Tuhan. Kita hanya mau berada di dalam zona ternyaman kita. Saudara-saudariku, mari kita belajar bersama-sama. Ketika situasi buruk itu terjadi atas kita, kita tidak berfokus pada hal yang buruk. Tapi mari kita lihat berkat Tuhan atas hidup kita. Kasih setianya yang selalu baru setiap pagi, penyertaan Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Tuhan masih memberikan kita hidup, kesehatan. Bahkan mungkin kita dilimpahi dengan berkat-berkat yang lain, saudara-saudariku. Ada banyak berkat Tuhan yang sudah terjadi atas hidup kita. Dari kita lahir sehingga kita tumbuh dewasa. Tapi ketika kita di situasi sulit, kita mulai menyalahkan Tuhan. Tidak terima, oh Tuhan, aku nggak mau nih Tuhan di sini Tuhan. Kok Tuhan izinkan sih Tuhan? Aduh Tuhan, hidupku sulit banget Tuhan. Tuhan kok izinin begini? Tidak, saudara-saudariku. Tapi lihat kasih setia Tuhan. Hanya karena dengan kasih setia Tuhan dan kasih karunia Tuhan, kita sudah patut mengucap syukur. Kita tidak boleh hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan. Sedangkan saudara-saudariku, ketika kita ingin naik kelas, kita harus memiliki ujian. Begitu juga dengan hidup kita. Tuhan melihat kita mungkin bersyukur ketika situasinya baik, tapi Tuhan mau coba ketika kita ditempatkan di situasi yang terburuk, apakah kita tetap setia dan tetap mengatakan Tuhan itu baik. Dan yang kedua, saudara-saudariku, ketika orang sulit mengucap syukur karena sudah terlalu fokus pada berkat Tuhan. Kita hanya ingin berkat Tuhan itu terus ada, Tuhan terus memberkati kita dalam bidang apapun. Kita minta ini Tuhan harus kasih, kita mau itu Tuhan harus kasih. Segala sesuatu yang kita doakan Tuhan kasih, sehingga kita fokus pada berkat-berkat. Tidak bisa, saudara-saudariku. Tuhan itu bukan alat manusia yang kita minta ini Tuhan beri, yang kita minta itu Tuhan beri. Tidak seperti itu. Tuhan juga menginginkan anak-anaknya tetap mengucap syukur, tetap bertekun dalam doa, tetap bersuka cita, sekalipun di dalam keadaan terburuk sekalipun, saudara-saudariku. Tetap memuji Tuhan, tetap katakan Tuhan itu baik. Ketika kita tetap mengucap syukur dalam situasi tersulit dalam hidup kita, percayalah, engkau tidak akan dibiarkan Tuhan menghadapi situasi sulit itu sendiri, saudara-saudariku. Ada penyertaan Tuhan di sana. Saudara-saudari tahu, ketika kita mengucapkan syukur, kita katakan Tuhan Engkau baik, kita mengeluarkan sesuatu berkat dan kuasa yang daripada Tuhan. Karena ada kuasa di dalam ucapan syukur, saudara-saudariku. Kalau kita terlalu fokus pada berkat Tuhan, dan ketika kita mengalami situasi terburuk, tiba-tiba Tuhan izinkan kita sakit, atau tiba-tiba Tuhan izinkan keuangan kita seperti ini, seperti itu, tidak baik, saudara-saudariku. Itu tandanya kita tidak percaya pada penyertaan Tuhan. Kita khawatir bahwasannya kita tidak bisa melewati situasi sulit itu, atau kita khawatir, wah gimana ini Tuhan, mulai memikirkan kalau seperti ini Tuhan aku nanti seperti ini. Kita mulai takut.
Ketika kita tidak mengucap syukur, kita tidak percaya penyertaan Tuhan atas hidup kita, saudara-saudariku. Sedangkan di Filipi yang keempat ayat yang ke-13 dikatakan seperti ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Perlu kita garis bawahi, segala perkara. Bukan 1, 2, 3 perkara, tapi segala perkara Tuhan katakan dapat kita tanggung bersama Dia yang memberikan kekuatan. Jadi mari kita belajar, situasi tersulit apapun kita tetap katakan, Tuhan Yesus Engkau baik. Karena Dia tetap menyertai kita dalam keadaan apapun. Saudara-saudariku, mungkin saya pernah bersaksi di video saya sebelumnya ketika saya berada dalam sakit lumpuh yang vonis dokter mengatakan saya 100% lumpuh dan tidak bisa berjalan lagi, saudara-saudariku. Ya, ketika itu memang sulit mengucap syukur. Sulit sekali rasanya sebagai manusia. Tapi ketika saya mengucap syukur, ketika saya katakan, Tuhan Yesus, apapun yang terjadi atas hidup saya, Engkau baik. Kuasa Tuhan itu ada. Ada kuasa dalam ucapan syukur, saudara-saudariku. Mari kita buka di dalam Matius ke-15 ayat yang ke-36. Firman Tuhan mengatakan, sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikan pula kepada orang banyak. Dalam kisah ini kita tahu, saudara-saudariku, ini adalah kisah di mana Tuhan Yesus memberi makan banyak orang. Ketika itu mereka tidak memiliki banyak makanan, hanya memiliki 7 roti dan beberapa ikan kecil, saudara-saudariku. Sedangkan orang itu banyak sekali. Lalu kita melihat apa yang Yesus lakukan. Yesus mengambil ketujuh roti itu dan ikan-ikan itu dan mengucap syukur, saudara-saudariku. Ketika Tuhan Yesus mengucap syukur, ada kuasa dalam ucapan syukur. Kita bisa melihat roti itu cukup mengenyangkan banyak orang, bahkan masih tersisa, saudara-saudariku. Ketika Yesus mengucap syukur, Dia mengangkat roti itu, Dia mendoakannya. Bapa di surga memberkati dengan berlimpah-limpah. Jadi ada kuasa dalam ucapan syukur, saudara-saudariku. Mungkin kalau kita sebagai manusia, itu sesuatu yang mustahil. Hanya beberapa roti dan beberapa ikan kecil. Mungkin kita mengeluh, Tuhan ini mah gak cukup, Tuhan ngasih makan sebanyak ini. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia mengucap syukur, mendoakan roti itu, dia mengucap syukur. Lalu ada kuasa di sana, saudara-saudariku. Ada kuasa yang terjadi, ada mujizat Tuhan. Di sini kita belajar dari teladan Tuhan Yesus. Ketika kita mengucap syukur di keadaan mustahil sekalipun, keadaan tersulit yang mungkin, tidak mungkin ini Tuhan. Tapi ketika kita mengucap syukur, ada kuasa dalam ucapan syukur. Seperti ada tertulis di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Mari kita buka, saudaraku, ada kitab kita baca bersama-sama. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi ketika kita mengucap syukur, tandanya kita mengasihi Allah. Ketika kita mengasihi Allah, sesuatu yang mungkin tidak pernah kita pikirkan, sesuatu yang tidak pernah kita lihat oleh mata, akan Tuhan sediakan ketika kita mengucap syukur. Seperti yang Yesus lakukan ketika Ia mau memberi makan banyak orang. Dia tidak mengeluh, saudara-saudariku. Karena Dia percaya ketika Ia mendoakan, mengucap syukur, Bapa akan memberkati berlimpah-limpah. Ketika kita berada dalam situasi sulit, Bapa itu melihat hati kita, saudara-saudariku. Apakah kita tetap mengatakan Tuhan itu baik? Apakah kita tetap berdoa dan mengucap syukur? Atau kita malah khawatir, takut? Karena tidak bersyukur sama dengan mengeluh, sama dengan khawatir, saudara-saudariku. Khawatir atas tidak adanya penyertaan Tuhan, khawatir akan bagaimana masa depan. Ya, namanya orang khawatir. Kalau orang khawatir, dia bimbang, berarti dia tidak percaya pada kuasa Tuhan.
Kita buka lagi Alkitab kita di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Dikatakan seperti ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, kalau kita tidak bersyukur, tandanya kita khawatir, kita mengeluh. Sedangkan Tuhan katakan janganlah khawatir tentang apapun juga dalam hidup kita. Tapi kita berdoa dengan penuh permohonan agar Tuhan menyanggupkan kita melewatinya, dan kita katakan Tuhan baik dengan penuh ucapan syukur, kata Tuhan. Nah, ketika kita sudah penuh dengan ucapan syukur, maka penyertaan dan kuasa Tuhan itu akan digenapi dalam hidup kita, saudara-saudariku. Jadi kita jangan fokus pada sesuatu yang sulit. Kita fokus pada sesuatu yang belum kita miliki. Mari kita coba lihat betapa baiknya Tuhan itu atas hidup kita. Penyertaannya, kasih setia Tuhan. Kita memiliki keluarga, kita memiliki tempat tinggal, pakaian, makanan, minum. Tuhan sediakan. Dari pagi hingga malam kita beristirahat. Kita bisa tidur, tapi Tuhan tidak pernah tidur memberkati kita. Jadi kita belajar untuk melihat sesuatu yang sudah Tuhan beri. Ketika kita mulai belajar melihat sesuatu yang sudah Tuhan beri, sesuatu yang sudah Tuhan beri itu penuh kuasa, saudara-saudariku. Kita hidup saja, bangun pagi itu adalah kuasa Tuhan. Kita bernapas, menghirup oksigen itu adalah kuasa Tuhan. Kita bisa berjalan dengan kaki kita, menggerakkan tangan kita, badan kita, itu adalah kuasa Tuhan, saudara-saudariku. Jadi ketika kita mulai melihat kuasa Tuhan itu sangat dahsyat atas hidup kita, seharusnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur atas apa yang tidak kita miliki. Jadi jangan fokus hanya pada yang baik saja, jangan maunya berkat Tuhan saja. Ya, kita harus melewati ujian dulu. Tapi bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Yang Tuhan mau kita adalah kita menjadi orang yang tetap mengucap syukur ketika dalam situasi tersulit sekalipun. Di situ ada kuasa, seperti yang Tuhan lakukan tadi. Mengapa kita perlu bersyukur, saudara-saudariku? Bersyukur karena anugerah Tuhan. Yang kedua, kita patut bersyukur karena karunia Allah. Mari kita buka di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Di sini dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan, karena karunia yang sudah Tuhan berikan, karena keselamatan kita. Adakah sesuatu yang lebih penting di dunia ini daripada keselamatan, saudara-saudariku? Apakah lebih penting kita memiliki segala harta, berkelimpahan, tetapi kita tidak memiliki keselamatan? Kita tidak tahu, saudara-saudariku, berapa lama kita bertahan dalam dunia. Ketika kita dipanggil Tuhan, kemana kita pergi? Kita tidak tahu. Hidup kita ini, roh kita ini akan lari kemana? Tapi karena Tuhan itu begitu baik, Bapa itu begitu mengasihi kita, Dia memberikan anaknya yang tunggal, sehingga kita beroleh anugerah dan karunia. Ini adalah hal yang sangat wajib kita syukuri setiap hari, karena kita beroleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus yang lebih dari apapun. Ketika kita nanti dipanggil Tuhan, kita memiliki jaminan kita bersama-sama dengan Dia dalam hidup yang kekal. Itu lebih dari apapun, saudara-saudariku. Jangan lihat apa yang ada di dunia, lihatlah keselamatanmu. Jadi ketika kita bangun pagi, Tuhan terima kasih atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Kita hidup di dunia, Tuhan memberkati. Kita dipanggil Tuhan, kita memiliki tempat bersama Dia. Itu adalah satu-satu hal yang patut kita syukuri dalam hidup kita. Kita bisa lihat orang yang tidak tahu keselamatan, saudara-saudariku. Orang yang tidak kenal Tuhan, tidak kenal pribadi Yesus Kristus. Mereka tidak beroleh keselamatan. Mereka tidak tahu akan kemana nanti mereka. Tapi kita dipilih. Bukan kita yang memilih siapa Tuhan kita, tapi Tuhan yang memilih kita. Sejak kita di dalam kandungan ibu kita, Tuhan memilih kita menjadi anaknya. Tuhan memilih kita untuk menjadi ketebusannya.
Itu yang patut kita syukuri, saudara-saudariku. Dan mengapa kita harus bersyukur? Karena kita memiliki gembala yang sangat baik. Gembala yang tidak akan membiarkan domba-dombanya itu hilang. Ketika kita hilang, tersesat, Tuhan cari loh, saudara-saudariku. Ketika kita jauh, Tuhan panggil. Karena Dia adalah gembala yang baik, gembala yang rela memberikan nyawanya kepada dombanya. Mazmur Daud mengatakan seperti ini di dalam Mazmur yang ke-23 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Kita baca bersama-sama, saudara-saudariku. Tuhan gembalaku yang baik, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita melihat, saudara-saudariku, Daud mengucap syukur karena ia percaya Tuhan itu gembala yang akan menyertainya, menyediakan segala sesuatu untuk tempat kita berbaring, menuntun kita di jalan yang benar, baik itu di lembah kelam, dimanapun Tuhan izinkan kita berjalan, Tuhan itu tetap menyertai kita. Bahkan ketika kita memiliki musuh-musuh, Tuhan yang akan berperang bagi kita. Ketika kita sedih, Tuhan akan menghibur kita. Bahkan kemurahan Tuhan itu terus mengikuti kita. Dikatakan di sini sementara atau tidak, saudaraku? Tidak, sepanjang masa, seumur hidup kita. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus itu, saudara-saudariku. Ketika kita hidup di dunia, ketika kita memberikan diri untuk digembalakan oleh Tuhan Yesus, maka segala sesuatu itu akan Tuhan buat menjadi baik. Asal kita penuh dengan ucapan syukur, dan jangan khawatir. Mengucap syukurlah, saudara-saudariku. Di situasi apapun, dalam segala hal Tuhan katakan, bukan pada situasi baik saja. Mari kita katakan, mungkin saudara-saudariku sekarang mengalami hal yang sulit, saya tidak tahu. Mungkin rasanya sedih sekali, mungkin tidak ada orang yang mengerti keadaan saudara-saudari, sekalipun orang terdekat. Rasanya sulit sekali. Coba kita belajar setiap pagi, kita bangun, kita katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik. Ketika hal sulit, kita tetap belajar, Tuhan terima kasih. Oh terima kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan, untuk anugerah yang daripada Tuhan. Aku mengucap syukur karena hari ini aku beroleh hidup. Kita belajar. Karena kenapa, saudara-saudariku? Tadi kita lihat, kita memiliki anugerah, kita udah selamat. Bahkan di dunia kita digembalakan oleh Tuhan, dituntun hidup kita. Dan kita mencapai keselamatan itu. Yang mungkin saudara-saudari kita di luar sana, tetangga kita tidak mencapai keselamatan. Tapi kita mencapai keselamatan itu, saudara-saudari, di dalam Kristus Yesus. Kita beroleh keselamatan kekal, Tuhan katakan. Dan yang Tuhan mau hanyalah kita mengucap syukur. Karena ada kuasa dalam ucapan syukur. Mari kita sama-sama belajar. Dalam keadaan sesulit apapun, masalah yang saudara-saudariku hadapi, ucapkan ucapan syukur itu dalam doa. Dengan segenap hati kepada Tuhan Yesus. Tetap katakan, Tuhan aku bersyukur. Ketika Tuhan melihat anaknya tetap bersyukur, percayalah, engkau akan keluar dari situasi sulit itu. Karena ada kuasa dalam ucapan syukur. Mari kita jangan fokus pada sesuatu yang mungkin sulit, yang mungkin kita belum miliki. Mari kita lihat apa yang sudah Tuhan lakukan atas hidup kita. Apa yang sudah Tuhan berikan, darahnya yang mahal. Kita bukan apa-apa, saudara-saudari, tetapi kita dipilih Tuhan. Kita mengucap syukur.
Karena karunia Tuhan, anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan itu lebih dari cukup. Kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup. Kita belajar mengucap syukur. Baik saudara-saudariku, demikian renungan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman yang sudah Tuhan berikan, atas suara-Mu yang sudah Tuhan perdengarkan bagi kami, anak-anak Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau belajar mengucap syukur dalam segala hal seperti yang Tuhan perintahkan. Dalam apapun keadaan kami saat ini Tuhan, mungkin kami berada di situasi sulit, ada masalah hidup atau apapun, tapi Tuhan ajari kami untuk mengucap syukur, untuk tetap mengatakan Tuhan Yesus baik dalam segala hal. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami mengucap syukur, kami memiliki kuasa yang daripada Tuhan, kami memiliki kekuatan yang daripada Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah dan Bapa Gembala kami yang akan memberikan kekuatan sehingga kami dapat menanggung segala perkara dalam hidup kami. Tuhan, ajari kami hanya untuk tidak ingin hanya menerima berkat saja, tapi ajari kami mau menerima setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, karena kami percaya di sana ada Tuhan. Dan ajari kami untuk tidak khawatir tentang apapun juga, tetapi tetap mengucap syukur di dalam permohonan doa kami, sehingga hidup kami Tuhan penuh dengan sukacita, tidak khawatir, dan penuh dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan. Hamba berdoa untuk anak-anak Tuhan dimanapun berada saat ini, biarlah Engkau melindungi, Engkau menjagai Tuhan, bahkan setiap masalah mereka Engkau yang sudah selesaikan, sehingga kami semua beroleh ucapan syukur penuh dengan sukacita dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap menjalani hari-hari kami dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sudah berdoa. Amin.